Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PAI Staino Temanggung dan siapapun yang menyaksikan video ini, kita lanjutkan untuk pertemuan ketiga atau materi ketiga dari mata kuliah Dirosah Agama Intensif. Pertemuan pertama kita sudah membahas pengantar Dirosah Agama. Pertemuan kedua sudah membahas tentang tauhid dan juga akidah. Kali ini kita akan teruskan dengan kerangka dasar agama yang kedua. Setelah akidah, kerangka yang kedua adalah amaliyah atau yang sering disebut juga dengan syariah. Amaliyah atau syariat, di mana ilmunya disebut sebagai fikih. Jadi kita akan membahas tentang amaliyah dan juga fikih. Amaliyah dan fikih. Yang pertama mengenai amaliyah mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, oleh anggota badan. Jadi kalau kita berbicara amaliyah, ini cakupannya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Karena manusia pasti melakukan, anggota badan itu pasti berbuat segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu baru kita bisa menentukan sebuah hukum. Kita bisa katakan dari 3 cakupan utama dinul Islam atau ajaran Islam, dari mulai akidah, amaliyah hingga akhlak. Amaliyah merupakan sesuatu yang paling mudah untuk dinilai. Mengapa demikian? Karena amaliyah itu bersifat real, bersifat nyata dan bisa diukur secara indera. Itulah yang membuat amaliyah merupakan sesuatu yang biasanya itu malah menjadi ukuran dari suatu agama. Jadi saya kira sangat wajar kalau misalnya orang itu menilai dengan tingkatan amaliyahnya. Seberapa baik agama seseorang itu dilihat dari amaliyahnya, dilihat dari fikihnya. Saya kira wajar kalau ada penilaian semacam itu, karena kita harus akui amaliyah adalah parameter yang paling mudah diukur karena bersifat indrawi, bersifat bisa dilihat secara panca indera. Selain itu, pembuktian dari amaliyah itu bersifat empiris. Empiris artinya bisa dibuktikan secara indera. Amaliyah itu merupakan aspek legal formal dari suatu ajaran Islam, di mana dia merupakan aspek legal formalnya. Kita bisa katakan kalau kita pisah menjadi 2 dimensi ajaran Islam, mulai dari amaliyah, akidah, amaliyah sama akhlak, maka amaliyah itu berada di aspek empiris atau aspek legal formal atau aspek real yang bisa dilihat secara indera, sedangkan akidah dan juga akhlak itu berada pada aspek yang ideal moral atau aspek yang tidak bisa dilihat karena letaknya di dalam hati, semacam itu. Selain itu, adanya aspek lahiriah di dalam ajaran Islam itu membuat ajaran Islam itu menjadi aspek yang manusiawi. Artinya dia merupakan aspek yang didekatkan dengan budaya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sholat itu tidak terukur dengan amaliyah, maka itu akan sangat sulit dilakukan oleh manusia karena ukurannya nggak jelas. Adanya fikih, adanya amaliyah itu membuat agama Islam itu menjadi agama yang lebih dekat dengan budaya manusia. Karena kita harus akui budaya manusia itu budaya yang juga lahiriah. Ada aspek fisiknya, ada aspek perbuatannya. Sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Haji ada tawaf, ada sa'i dan lain sebagainya. Sholat menghadap kiblat, zakat dengan 2,5 kilogram, jual beli dengan barang dan lain sebagainya, makan dan lain sebagainya. Ada aspek indrawi yang bisa diberi hukum. Itu membuat ajaran Islam itu menjadi ajaran yang sangat dekat dengan budaya manusia. Jadi tidak membuatnya itu menjadi ajaran yang rohani gitu ya. Jadi ajaran Islam itu kan kalau kita artikan dia sebagai ajaran yang ruh atau rohani, itu enggak juga, karena ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat badaniah, ada yang bersifat indrawi, sehingga dia dekat dengan manusia, mudah dilakukan oleh manusia, mudah diukur dan juga mudah dilakukan. Adanya aspek lahiriah ini dalam ajaran Islam
Ini memberikan pembelajaran bahwasannya ajaran Islam itu selalu bisa bersifat moderat, seimbang, tidak harus dalam selalu nilai substansi dan juga tidak juga bersifat materi. Kalau kita boleh berkaca pada agama yang sebelumnya, agama Samawi sebelumnya, ada Nasrani dan juga Yahudi. Agama Yahudi itu sangat rohani, sangat substansi. Sedangkan agama Nasrani itu sangat materi. Berbeda dengan ajaran Islam, di mana dia mencoba untuk menjalin jalan tengah antara rohani dan juga fisik atau indrawi, antara substansi dengan materi, antara tadi legal formal dan ideal moral. Jadi dia tidak fisik tetapi juga tidak rohani, mencoba untuk selalu berada di jalan tengah, sehingga mudah dilakukan tetapi juga tidak fisik. Artinya ya substansinya ada tetapi juga bisa dilihat secara indera. Itulah ajaran Islam. Selanjutnya mengenai fikih. Fikih itu ilmunya. Kalau kita lihat dari definisinya, fikih itu secara lughah itu faham, al-fahmu, kefahaman. Adapun secara istilah kita tahu bahwa al-fiqhu adalah al-ilmu bil amaliyah asyariyah gitu ya. Jadi pengetahuan atau ilmu tentang perbuatan manusia yang syariah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Jadi mengetahui hukum-hukum al-ilmu bil ahkami asyariyati gitu ya. Bidalili asyariyati at-tafsili, bidalili at-tafsili. Jadi pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat, hukum-hukum amaliyah dengan dalil-dalil yang terperinci. Artinya kalau kita berbicara fikih itu dia berbicara semua perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia ini semua sudah ada dalilnya secara terperinci. Nanti secara dalil ini nanti kita akan membahas juga mengenai kaidah fikih, di mana kaidah fikih itu merupakan kaidah yang bisa menjadi dalil, yang merupakan rumusan dari dalil-dalil yang ada entah di Al-Quran dan hadis untuk menjadi dalil terperinci dari setiap perbuatan. Sehingga dari dalil-dalil tersebut kita akan mengetahui ternyata semua perbuatan manusia itu ada dalilnya, tidak ada yang tidak. Artinya semua perbuatan manusia itu nanti bisa masuk dalam ranah fikih. Sehingga kita bisa menarik hukumnya. Apakah hukumnya itu taklifi atau wad'i? Apakah hukumnya itu nanti mubah, hukumnya itu haram, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya makruh, hukumnya rukun, hukumnya syarat, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada hukumnya seperti itu. Lalu alat untuk mengeluarkan hukum fikih disebut sebagai usul fikih. Mudahnya, dalil itu sumbernya, usul fikih adalah untuk menggali hukum di dalamnya, sehingga muncullah fikih, muncullah hukum. Pengetahuan mengenai hukum-hukum inilah yang disebut sebagai fikih. Hukum usul fikih itu menggali hukum, pengetahuan mengenai hukumnya itu menjadi fikih. Secara garis besar, mudahnya gini, dalil-dalil itu adalah batu. Alat ukurnya misalnya timbangan itu usul fikihnya. Nanti hasilnya berapa kilogram, berapa ons itu adalah fikihnya. Fikih adalah produk dari usul fikih, dari pengukuran sesuatu yang disebut sebagai sumber, yaitu dalil. Ya. Lalu selanjutnya fikih bersifat dinamis karena perbuatan manusia itu juga bersifat dinamis. Manusia itu manusia yang bersifat dinamis. Perbuatannya apalagi? Dulu perbuatan ada yang kita kenal sebagai jual beli. Jual beli dicontohkan oleh Rasul, diberi hukum sesuai dengan cara Rasul kan gitu, sehingga kita tahu jual beli yang halal itu kayak gini, yang nggak boleh kayak gini, yang terlarang kayak gini, yang fasad kayak gini. Itulah jual beli. Tetapi perbuatan manusia itu dinamis. Artinya jual beli pun nanti akan menjadi dinamis. Mulai dari dulu ada jual beli konvensional, nanti barang yang diperjualbelikan juga akan berubah. Yang dulu di zaman Rasul ada sekarang, yang di zaman Rasul nggak ada sekarang ada. Bahkan transaksinya pun akan berubah.
Tidak ada jual beli online di zaman Rasul. Artinya apa? Perbuatan manusia mengalami perubahan secara dinamis sehingga hukumnya pun akan dinamis. Selanjutnya, fikih itu bersifat ijtihadi. Fikih bersifat ijtihadi itu artinya dia bersifat pemikiran manusia. Kita tahu yang namanya ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Antara manusia mujtahid satu dengan mujtahid yang lain sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Antara orang pintar satu dengan orang pintar yang lain pasti akan ada perbedaan pendapat. Artinya apa? Di dalam hukum fikih harus ada toleransi terkait perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Kalau seseorang kok tidak toleransi dengan kita tahu bahwasannya fikih itu bersifat ijtihadi, bersifat nalar pemikiran manusia, karena di situ melibatkan manusia untuk akal manusia untuk mengijtihadi. Kalau tidak bertoleransi maka tidak akan bisa, nggak bisa. Artinya apa? Kalau seseorang kok sudah berfikih dan mengetahui konsekuensi fikih yang bersifat ijtihadi, maka dia pasti paham betul bahwasannya pasti akan ada perbedaan pendapat di dalam hukum fikih. Selanjutnya mengenai hukum fikih, hukum fikih ini ada banyak sekali. Di sini yang kita bisa bagi itu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi kita kenal ada wajib, mubah, sunnah, makruh, haram. Lalu hukum wad'i itu ada syarat, rukun, waham, dan lain sebagainya, sebab dan lain sebagainya. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Mungkin saya fokus ke sini saja, ke hukum taklifi saja yang mungkin agak penting untuk dipelajari. Ada wajib, ada sunnah. Wajib dan sunnah ini kaitannya dengan perintah. Kalau perintahnya itu harus dilakukan itu wajib, kalau perintahnya hanya anjuran maka itu sunnah. Mubah ini berada pada level ikhtiar atau level pilihan, artinya milih, lakukan boleh, enggak juga boleh. Kalau makruh dan haram ini berada pada level makruh dan haram itu berada pada level larangan, di mana haram itu larangannya harus ditinggalkan, sedangkan kalau makruh itu larangan yang bersifat hanya pembencian, atau kalau dilakukan itu ya kalau bisa mbok jangan gitu, itulah makruh ya. Lalu macam, jadi fikih itu macamnya banyak banget. Karena kita harus tahu bahwasanya perbuatan manusia juga sangat beraneka ragam. Maka di sini ada yang namanya fikih ibadah, di mana itu kaitan dengan ibadah manusia secara mahdoh. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, adzan, iqomat dan lain sebagainya. Lalu ada muamalah yang bersifat non mahdoh, ada jual beli, ada rohen, ada khiyar, ada muamalah itu berarti ada dolmen, ada pegadaian, ada utang piutang, ada pinjam meminjam, ada hibah dan lain sebagainya. Munakahat kaitannya dengan pernikahan, lalu ada siasah kaitannya dengan politik, jinayah kaitannya dengan pidana dan lain-lain sebagainya. Karena kita harus ketahui memang perbuatan manusia ada banyak, artinya hukum fikihnya juga ada banyak. Dan kita harus akui juga fikih tidak selalu bersifat tentang ibadah ritual. Karena fikih ibadah ritual itu hanya masuk ke fikih ibadah. Artinya apa? Semua perbuatan manusia itu ada fikihnya. Semua perbuatan manusia itu ada ilmunya. Mulai dari makan, jual beli, sekolah, belajar itu ada ilmunya semua, ada fikihnya. Fikih belajar itu juga ada. Karena belajar itu juga masuk di dalam perbuatan manusia. Pedoman hukum. Nah, sekarang ini mungkin saya sedikit menjinggung tentang tugasnya nanti. Jadi salah satu tugasnya nanti di akhir nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci. Jadi nanti akan ada hafalan. Jadi saya minta di sini nanti dari hukum-hukum, dalil-dalil yang banyak itu nanti dirumuskan menjadi kaidah fikih. Kaidah fikih ini mutlak harus dihafalkan. Nanti bagaimana cara menghafalkannya, lalu bagaimana cara membuktikan bahwa Anda telah hafal, nanti saya jelaskan di akhir. Tapi setidaknya di sini ada hafalan yang cukup banyak di bab mengenai fikih ini, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih. Jadi dalam pembahasan dalil fikih itu kan banyak sekali di Al-Quran maupun hadis. Kalau dibukukan itu sudah banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang fikih pun sangat banyak sekali. Maka dari itu untuk mampu mencari garis merah atau benang merah dari semua perbuatan manusia, sehingga nanti
ketika kita semua mempelajari fikih itu nanti tidak bingung bagaimana cara menghukuminya, nanti kita fokus ke kaidah fikih, sehingga nanti hukum-hukum yang kita keluarkan untuk setiap perbuatan itu pasti ada dalilnya, walaupun dalilnya berdasarkan dalil kaidah fikih. Tapi tenang saja, karena kaidah-kaidah fikih ini sudah dirumuskan oleh para ulama dan sudah merupakan semacam kayak rumusan dari seluruh dalil-dalil fikih yang ada. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini adalah dalil mengenai asal di dalam ibadah. Dalil mengenai asal di dalam ibadah. Di situ al-aslu fil ibadati al-hadru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah huwa rasuluh. Oke, saya bacakan sekali lagi. Ini karena nggak ada harokatnya ya. Al-aslu fil ibadati al-hadru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Ya. Artinya asal dari segala ibadah itu adalah hadru. Hadru itu terlarang. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdhah, ibadah murni. Ibadah murni itu apa? Salat, zakat, puasa, haji, sa'i, tawaf. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya sama rukun Islam itu disebut sebagai ibadah mahdhah. Dan asal di dalam perbuatan ibadah mahdhah itu adalah haram atau terlarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh. Sehingga tidak disyariatkan kecuali Allah dan Rasulnya sudah mensyariatkan. Maka kalau kita katakan, bagaimanakah asal hukum dari sholat? Atau yang gampang, rukuk misalnya. Rukuk itu hukumnya apa? Rukuk, kalau kita berdasarkan dalil ini, rukuk itu hukumnya haram atau terlarang. Tetapi rukuk berubah hukumnya menjadi wajib karena Allah dan Rasulnya sudah mensyariatkannya di dalam Al-Quran dan hadis. Atau yang mudah ya tadi ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Puasa Ramadan itu hukumnya terlarang atau haram. Tetapi karena Allah sudah menyebutkannya di Al-Baqarah 183, maka puasa Ramadan hukumnya berubah menjadi wajib. Gitu ya. Sholat tahajud hukumnya gimana? Sholat tahajud hukumnya haram, terlarang. Tetapi karena Allah dan Rasulnya sudah mensyariatkannya di Al-Quran dan Al-Hadis, maka sholat tahajud hukumnya menjadi sunnah. Jadi asalnya itu haram, tapi dia akan berubah karena ketika sudah disyariatkan. Artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai ibadah mahdhah, maka hati-hati. Hati-hatinya gini. Hati-hati kalau tidak ada dalilnya maka jangan dilakukan. Ini kesannya kayak saya itu sangat menentang bid'ah gitu ya. Enggak, justru saya malah pengen memberikan gambaran bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhah. Jadi kalau kita berbicara ibadah mahdhah, hati-hatilah dengan bid'ah. Tetapi selain ibadah mahdhah, lakukanlah bid'ah. Karena bid'ah di selain ibadah mahdhah itu adalah kreativitas. Jadi di dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan segala sesuatu yang melingkupi, ya, artinya masih di ranah itu, itulah ibadah mahdhah. Maka artinya jangan melakukan perbuatan selain diperintahkan atau dianjurkan atau ditulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dalam perbuatan tersebut. Karena kalau dilakukan itulah yang disebut sebagai bid'ah yang dolalah. Tetapi di luar itu silahkan lakukan. Mau, kalau saya ya, mau yasinan, mau tahlilan, mau maulidan, mau apa lagi, nyadran dan lain sebagainya, itu dilakukan aja, silahkan dilakukan, karena itu bukan ibadah mahdhah. Walaupun tidak ada di zaman Rasul, tapi kita lakukan sekarang, itu nggak apa-apa dilakukan. Memang itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah atau kreativitas kalau bahasa saya.
Jadi di selain ibadah mahdoh, kalau melakukan hal-hal yang baru itu nggak apa-apa. Tetapi di sini dilihat al aslu fil ibadah, pada asalnya kalau di ibadah yang mahdoh semuanya haram. Artinya apa? Jangan lakukan kalau nggak ada dalilnya. Itu kaidah yang pertama, silahkan dihafalkan. Kaidah yang kedua ini kaitannya dengan kebalikannya, asal di dalam muamalah. Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalilu ala tahrim. Asal dari suatu perbuatan, segala sesuatu. Al asya ini artinya segala sesuatu. Segala sesuatu selain ibadah mahdoh itu boleh, sehingga ada dalil yang melarang. Berarti kita kalau bisa petakan, perbuatan manusia itu hanya ada dua, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh maka pakai yang ini, syahadat, sholat, puasa, haji, dan yang melingkupi. Kalau di selain ibadah mahdoh pakailah ini. Artinya gini, Pak, kalau misalnya ada yang tanya, Pak, gimana hukumnya yasinan? Yasinan ibadah mahdoh bukan? Kalau bagi saya, yasinan itu bukan ibadah mahdoh. Yasinan itu ghairu mahdoh. Itu adalah kreativitas manusia. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah al-ibahah atau boleh. Kalau boleh, ya udah berarti boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Sekarang kita cari, di yasinan itu ada hal-hal yang dilarang enggak? Di yasinan itu baca yasin, Pak, baca tahlil. Terus ada ini juga, ada makan snack gitu, ada sodakoh-sodakohnya dari si pemilik rumah. Berarti itu bagus atau buruk? Itu baik. Ya udah, kalau baik ya udah lakukan. Bahkan itu udah nggak mubah lagi itu. Itu bisa jadi sunnah. Bahkan di dalam aturan adat itu bisa menjadi wajib. Bagus itu. Artinya gini, untuk menghukumi segala sesuatu lihat dulu, itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Kalau ghairu mahdoh, hukum asalnya semuanya boleh, kecuali ada yang melarang. Perbuatan manusia yang di luar ibadah mahdoh, misalnya pacaran. Pak, gimana Pak hukum pacaran? Hukum asalnya boleh. Hatta yadulat dalilu ala tahrim, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Tetapi kita lihat lagi, di dalam pacarannya itu ada apa aja itu. Oh Pak, di dalam pacaran kok ada ini, ada nafsunya ya, ada pegang-pegangan tangan ya, ada dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh. Sehingga apa? Asalnya hukumnya itu kita katakan pacaran halal, nggak apa-apa. Tapi ternyata pacaran itu isinya gini loh. Oh berarti nggak boleh pacaran. Kenapa? Karena di dalamnya ada perbuatan yang membuat kita mengatakan, oh di dalamnya ada tanda-tanda atau dalil-dalil yang membuat dia menjadi tahrim atau haram. Pak, hukum minuman keras gimana? Minuman keras boleh, tapi menjadi haram. Kenapa? Karena ada dalil yang mengharamkan minuman keras di dalam Al-Quran. Tapi asalnya boleh saja. Kalau saja tidak ada dalil Al-Quran yang mengharamkan minuman keras, maka minuman keras boleh. Pak, hukum makan babi gimana? Hukum makan babi boleh, kalau saja tidak ada yang mengharamkan daging babi di dalam Al-Quran. Tapi karena semua itu sudah ada larangannya, maka itu nggak boleh. Pak, hukum naik pesawat gimana? Boleh. Ada yang melarang nggak di situ? Oh ternyata nggak ada, naik pesawat cuma buat bepergian, ya udah nggak apa-apa. Berarti boleh. Karena tidak ada yang melarang. Hukum makan biasa ya udah itu bisa boleh. Bahkan bisa menjadi sunnah kalau misalnya itu diniatkan untuk ibadah makannya. Bahkan bisa jadi wajib kalau itu untuk menolong dirinya, untuk menyelamatkan jiwanya. Itu kaidah yang kedua. Silakan dihafalkan juga. Jadi kaidah fikih itu di sini dijelaskan pula bahwasanya kaidah fikih itu merupakan pola penarikan hukum ya dari hukum-hukum fikih yang sangat banyak ditarik di polanya. Jadi polanya itu dari ya. Tadi kita sudah membahas dua tadi, asal dari ibadah sama asal dari muamalah atau asal dari segala perbuatan non ibadah mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh. Banyaknya kaidah fikih ini banyak sekali ya. Tapi kaidah yang disepakati sebagai kaidah dasar itu ada 5. Di sini ada 5 kaidah dasar. Jadi kalau dua ini adalah kaidah asal,
kaidah asal untuk menghukumi semua perbuatan. Kalau perbuatan mahdoh maka masuk ke sini, kalau ghairu mahdoh masuk ke sini. Sedangkan yang ini kaidah dasar untuk menghukumi semua perbuatan juga, tetapi dipisahkan menjadi 5. Kalau tadi dipisah menjadi 2, ini dipisah menjadi 5. Yang pertama adalah al-umuru bima qasidiha. Semua perbuatan itu bergantung pada maksudnya atau niatnya. Ini hampir sama dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini turunannya atau rumusannya berubah menjadi al-umuru bima qasidiha. Artinya segala sesuatu bergantung pada niatnya. Dan dikaitannya dengan niat ini kita perlu bedakan. Kalau di dalam ibadah madhoh, niat ini menjadi pokok, menjadi penentu. Yang membedakan antara sholat dengan senam, ya, sholat subuh lah. Sholat subuh dengan senam pagi itu niatnya. Kalau sholat subuh kok niatnya untuk sholat, ya itu menjadi sholat subuh. Tapi kok sholat subuh kok nggak ada niatnya, artinya dia tidak mempunyai pemikiran apapun, nggak ada niatan apapun, yang udah yang penting gerak kayak teman-teman gitu. Nah, itu menjadi senam pagi, itu bukan sholat. Artinya apa? Niat di dalam ibadah mahdoh itu adalah penentu ibadah tersebut. Tapi di selain ibadah itu menjadi penguat. Di selain ibadah mahdoh, misalnya di dalam bekerja, seorang suami mencari nafkah, mau dia pakai niat atau enggak, ya udah, mencari nafkahnya tetap sah, tetap itu menjadi suatu perbuatan yang baik, walaupun tanpa niat, walaupun enggak ada niatan apa-apa, tetapi asalkan dia nyari nafkah itu tetap sesuatu yang baik. Apalagi kalau diberi niat, itu tambah baik lagi. Perbedaannya gini, kalau di ibadah mahdoh niat itu adalah penentu, itu menjadi perbuatan apa, tapi di ibadah yang ghairu mahdoh, niat itu menjadi penguat atau menjadi penguat tadi. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contoh yang paling mudah, ketika sholat Isya rakaat ketiga dia, atau rakaat keempat misalnya, pas rakaat keempat dia ragu. Aslinya rakaat keempat, tapi ketika rakaat keempat dia ragu. Duh, ini saya rakaat keempat atau rakaat ketiga ya? Maka yang dimenangkan atau yang dia pilih itu rakaat ketiga. Artinya kalau ketika rakaat keempat kok ternyata dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat ini, maka mending pilih aja rakaat ketiga, sehingga dia menambah satu lagi. Walaupun pada nyatanya ternyata 5 rakaat jadinya, ya nggak apa-apa, karena saat itu dia ragu apakah 3 atau 4. Jadi kalau ragu antara 3 atau 4, maka yang pilih yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit itu adalah yakinnya, atau sesuatu yang pasti sudah dilakukan. Sedangkan yang 4 ini boleh jadi sudah dilakukan, boleh jadi belum. Inilah syaknya atau keraguannya. Maka yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh yang lain adalah ketika seorang sholat apa ya, misalnya maghrib, selesai sholat maghrib lalu mau masuk sholat isya. Ketika mau sholat isya dia ragu, duh, saya tadi sholat maghrib udah batal belum ya wudhu saya, udah batal atau belum? Karena tadi ketika maghrib dia sudah wudhu, maka yang yakin itu adalah wudhunya, sucinya itu yakin, batalnya itu ragu. Artinya ketika dia sholat isya kok nggak pakai wudhu, itu sudah sah. Kenapa? Karena dia keraguannya antara batal sama belum, dimana dia memang nggak tahu, lupa apakah udah batal atau belum. Ada penguatnya lagi, ini adalah maghrib dan isya yang jedanya itu cukup singkat, sehingga kalau dia kok memilih nggak wudhu dulu kok langsung isya, itu nggak apa-apa. Walaupun kalau wudhu lagi itu juga lebih baik. Tapi secara fikih, kalau ketika dia sholat maghrib lanjut sholat isya, kok pas mau sholat isya kok ragu antara batal atau suci, lalu dia memilih, oh ini saya berarti belum batal, lalu dia sholat isya, itu secara fikih itu sah-sah saja. Itulah al-yakinu la yuzalu bisyakki. Yang selanjutnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Hal-hal yang sulit di dalam agama itu pasti akan membuat kemudahan. Dalam hadis yang lainnya, inna dina yusrun,
Sesungguhnya agama itu adalah perkara yang mudah. Kalau ada orang yang mempersulit agama, kalau ada orang yang membuat agama kok terasa sangat sulit, maka itu pasti orangnya nggak paham. Karena di dalam agama itu semuanya kalau ada yang sulit itu nanti dipermudah. Orang mau sholat dalam kondisi sakit, nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa duduk bisa berbaring, nggak bisa berbaring bisa pakai isyarat, nggak bisa berisyarat hanya pakai bisa kedip, ya kedip tok itu bisa sholat, nggak bisa kedip ya udah berarti udah mati tinggal disolatkan, kan gitu. Jadi setiap kesulitan ada kemudahannya. Nggak ada aturan Allah yang membebani umatnya. Puasa wajib harus dilakukan kalau bisa. Kalau pas sakit dalam perjalanan nggak puasa nggak apa-apa, nanti di sahur atau di kodok di hari yang lain. Apalagi yang sulit di dalam agama nggak ada. Orang mau zakat nggak punya beras, ya udah nggak usah zakat. Justru kalau orang nggak bisa zakat nanti malah menerima zakat. Orang nggak bisa haji, apalagi haji. Wong haji itu sudah dijelaskan man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya untuk yang bisa. Nggak mampu itu nggak ada kewajiban. Lalu misalnya apalagi zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang selain itu misalnya baca Quran. Baca Quran itu kalau kita belajar di TPQ gitu ya, bacaannya harus benar, makhrajnya harus benar, tajwidnya harus benar. Memang harus seperti itu bagi yang bisa. Tapi kan ada orang yang celat, ada yang nggak bisa baca ro, ada yang ternyata memang bawaannya memang sulit untuk membaca Al-Quran, ya nggak apa-apa. Bahkan ada di dalam suatu hadis yang lain, orang yang membaca Al-Quran dengan baik itu pahalanya 1. Orang yang membacanya itu dengan terbata-bata karena memang masih belajar, itu pahalanya malah 2. Karena pahala yang pertama itu karena dia membaca Qurannya, pahala yang kedua karena dia sabar terhadap terbata-batanya dia. Jadi nggak ada yang sulit. Orang yang sholat nggak bisa bacaan sholat pun nggak apa-apa, bisa cukup dengan baca Fatihah saja. Fatihah pun nggak bisa, cukup Allahu Akbar saja. Nggak bisa Allahu Akbar ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Tapi masuk ya iya orang nggak bisa bilang Allahu Akbar. Kalau bisu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban berarti bagi orang bisu untuk mengucapkan lafal-lafal di dalam sholat. Sebagaimana orang lumpuh nggak ada kewajiban untuk dia itu berdiri ketika sholat dan lain sebagainya. Itulah al-masyaqqatu taslibut taisir. Yang keempat ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu itu hampir sama dengan al-masyaqqah. Kalau al-masyaqqah itu kan kesulitan. Kalau ad-dararu itu sesuatu yang berbahaya. Berbahaya di sini itu mengancam 5 maqasid syariah. Ini bisa dihafalkan maqasid syariah atau 5 ad-dararu al-khams. Atau sesuatu yang sangat penting yang 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang keempat adalah hifdzul akli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul hadri atau hifdzul aradi atau hifdzul nasbi, menjaga nasab. Yang terakhir hifdzul mali, menjaga harta. Menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau kehormatan, terakhir harta. Kalau ada sesuatu yang mengancam kelima hal ini, maka itulah yang disebut doror, dan itu harus dihilangkan. Contohnya misalnya seseorang sedang ada di hutan, hilang, tersesat, kelaparan, ada yuzalu, kelaparan, gak ada apa-apa, dia sudah mau mati. Di depannya hanya ada daging ular misalnya. Kalau dia nggak makan ular ini, dia mati. Padahal memakan daging ular itu hukumnya haram. Walaupun ini haram hukumnya untuk memakan daging ular, tetapi karena itu untuk menyelamatkan jiwanya, maka nggak apa-apa untuk memakan daging ular tersebut untuk menyelamatkan jiwanya. Itu yang dimaksud dengan ad-dararu yuzalu. Artinya sesuatu yang sangat berbahaya yang mengancam 5 hal tadi itu harus dihilangkan. Walaupun konsekuensinya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi dengan catatan perbuatan yang dilarang ini levelnya ada di bawahnya.
Kan makan makanan haram itu levelnya ada di bawah daripada mati, daripada menjaga, daripada membuat dirinya meninggal. Membuat dirinya meninggal sama makan daging ular itu sama-sama nggak boleh, tetapi lebih dipentingkan untuk menjaga jiwa. Contoh yang lain misalnya hifdzul akli. Adanya hukum larangan minuman keras itu karena itu. Jadi minum minuman keras itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada kewajiban ad-doror tadi. Sesuatu yang berbahaya yaitu mabuk itu harus dihilangkan. Karena doror itu memabukkan, doror itu harus dihilangkan, maka mabuk itu dilarang. Mabuk dilarang, zina dilarang. Kenapa? Karena itu merusak nasab. Kita tahu kalau ada orang yang menikah, zina di luar nikah, lalu ibu itu nanti melahirkan anak sebelum dia nikah, maka anaknya tersebut tidak akan memiliki nasab dari seorang bapak, tapi nasabnya dari seorang ibu. Dilarangnya mencuri karena apa? Karena itu doror dan harus dihilangkan. Hilangnya kepemilikan suatu harta yang sah dengan cara mencuri itu adalah sesuatu yang doror, sehingga harus dihilangkan. Karena harus dihilangkan, maka ada hukum yang menyatakan mencuri itu haram, mencuri dilarang, sehingga ada potong tangan dan lain sebagainya. Yang kelima, al-adatu muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ini kaitannya dengan yang kita bahas tadi. Tahlil yasinan gimana, Pak? Tahlil yasinan, al-aslu fil asya al-ibahah. Oh, tahlil yasinan itu ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang di luar rukun Islam tadi, ibadah ghairu mahdhah. Loh Pak, bukan di dalamnya itu ada membaca tahlil, ada membaca yasin. Yang dibaca memang ada tahlil, ada yasin, tapi kan kalau yasinan tahlilannya kemasannya itu ibadah ghairu mahdhah, perbuatan yang ghairu mahdhah. Dan di dalamnya juga tidak ada perbuatan yang dilarang. Artinya kalau tidak ada yang dilarang berarti itu hukumnya boleh. Tetapi ternyata ada satu dalil lagi, al-adatu muhakamah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah menjadi dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang, itu bisa menjadi hukum. Artinya apa? Tahlilan dan yasinan itu bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau sudah menjadi adat yang baik yang sudah berlangsung lama di dalam suatu masyarakat. Tetapi di sini dikecualikan adat, tidak boleh adat yang fasid atau adat yang rusak atau adat yang buruk. Misalnya ada suatu kebiasaan di masyarakat tentang adat apa misalnya ya? Adat yang buruk itu misalnya ini. Ada di suatu tempat, saya tidak perlu menyebutkan tempatnya di mana ada suatu adat kalau seseorang setelah bayar tukon itu sebelum menikah itu ya, orang setelah bayar tukon ini antara si laki-laki dan perempuan itu sudah boleh berhubungan, padahal belum ijab qabul, belum akad. Jadi pengertiannya yang namanya bayar tukon itu sudah kayak nikah, padahal kan enggak. Artinya setelah seseorang bayar tukon itu ada adat di suatu tempat di mana dia itu setelah bayar tukon itu boleh berhubungan intim ya, berhubungan intim itu enggak boleh. Itulah salah satu adat dalam suatu masyarakat yang adatnya itu fasid atau rusak atau buruk. Kalau adatnya seperti itu enggak bisa jadi hukum. Kita enggak bisa katakan setelah bayar, misalnya ada orang setelah bayar tukon lalu dia satu rumah lalu berhubungan. Terus kita katakan, loh kalian kan belum ijab qabul kok sudah berhubungan. Dia jawab, loh kan ini sudah jadi adat, sudah jadi kebiasaan, yang enggak apa-apa. Itu enggak bisa seperti itu. Jadi adat yang dimaksud di sini adalah adat yang sahih, yang baik. Oke. Ini kaidah yang terakhir. Jadi kalau tadi ibadah mahdhah ghairu mahdhah, artinya perbuatan manusia dibagi jadi dua, mahdhah, ghairu mahdhah. Kaidah fikihnya ada dua, yaitu kaidah asal. Lalu ada perbuatan manusia dibagi 5, berdasarkan niatnya, berdasarkan keyakinannya, berdasarkan kesulitannya, berdasarkan dorornya, sama berdasarkan adatnya. Kalau sekarang perbuatan manusia itu dijadikan satu dan kaidahnya hanya ada satu. Ini yang disebut sebagai kaidah kunci. Artinya semua perbuatan manusia itu bisa dibawa ke kaidah ini. Kaidahnya berbunyi i'tibarul masolih
wa dar'ul mafasid, yaitu memperhatikan atau mendatangkan maslahat dan meniadakan atau menghindari kefasadatan atau kerusakan. Jadi setiap perbuatan itu pasti, kalau permasalahan di dalam perbuatan manusia itu pasti menyangkut dua hal ini. Dan ketika suatu itu kok menjadi suatu masalah, itu pasti ada pertentangan antara dua hal ini. Contoh kemarin ada permasalahan mengenai sholat Jumat masa pandemi itu. Sholat Jumat ketika masa pandemi, di mana sholat Jumatnya itu penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Karena saat itu belum tahu apa itu COVID-19 dan lain sebagainya. Maka di situ kita lihat, pasti di situ ada, jadi kan itu pasti ada masalah. Masalahnya adalah ada orang yang mengatakan, waduh kok nggak sholat Jumat ini gimana? Tapi di sisi lain, duh kok takut ya kalau ketularan gitu. Jadi ada takut ketularan, tapi juga ada perasaan saya harus melaksanakan sholat Jumat karena ini kewajiban saya gitu. Jadi ada masalah di sana. Kalau ada permasalahan seperti ini bisa dibawa ke sini. Jadi suatu perbuatan yang menimbulkan masalah pasti bisa dibawa ke sini. Yang pertama, i'tibarul masolih, memperhatikan maslahatnya. Di dalam masalah tersebut pasti ada maslahat. Maslahat artinya pasti ada sesuatu maslahat yang ingin dipertahankan. Ternyata maslahatnya adalah di sana, di dalam permasalahan tersebut itu ada maslahat yang ingin dicapai, yaitu pengen sholat Jumat, pengen melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Itulah maslahat yang ingin dicapai. Tapi di situ juga ada kerusakan yang ingin dihindari, yaitu penularan penyakit. Itu harus dihindari. Jadi ada maslahat yang ingin dicapai, yaitu sholat Jumat harus dilaksanakan. Ada kerusakan yang harus dihindari, yaitu penularan harus dihilangkan. Dalam hal tersebut, kalau dua-duanya seimbang seperti itu, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan kerusakan. Jadi darul mafasidnya harus didahulukan. Artinya kalau darul mafasidnya ini harus didahulukan, berarti dalam kasus tersebut itu lebih baik tidak sholat Jumat, karena tidak sholat Jumat itu untuk menghilangkan penularan. Kemarin kita juga lihat fatwa-fatwa dari MUI, entah dari PCNU, PBNU dan lain sebagainya, itu juga mengatakan demikian. Menghilangkan penularan itu lebih baik daripada sholat Jumatnya. Walaupun sholat Jumat juga hukumnya juga wajib, tapi menghilangkan kerusakannya itu lebih diutamakan. Makanya dari sini itu kita harus katakan, ini ada salah satu yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala i'tibaril masolih. Artinya apa? Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Contoh yang lain, orang nggak punya pekerjaan, dia bisa punya pekerjaan tapi bekerja menjual minuman keras. Di situ pun ada masalah kan. Nggak punya pekerjaan, maslahatnya adalah ketika dia bekerja, dia bisa mempunyai pekerjaan, bisa dapat uang, bisa menghidupi kehidupannya. Tapi juga ada mafsadat, kalau dia jualan minuman keras, dia akan menimbulkan kerusakan bagi yang lain. Maka yang didahulukan adalah jangan sampai saya menimbulkan kerusakan. Jadi jangan diambil pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu walaupun di dalamnya ada maslahatnya, yaitu mendapatkan uang, tapi kerusakannya ini yang harus dihindari terlebih dahulu. Artinya kalau pekerjaannya kok menjual minuman keras, ya udah tidak usah dilakukan dan lain sebagainya. Ya, kaidah fikih itu bersifat umum. Jadi karena memang kaidah ini adalah sifatnya itu umum, maka pasti ada kasus-kasus yang dikecualikan. Contoh ya tadi ya, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tetapi pasti ada istisnanya, pasti ada pengecualian. Artinya ada hal-hal yang tidak masuk ke kaidah tersebut. Contoh, misalnya talak. Seorang suami mengatakan, kamu saya cerai. Perbuatan tersebut tanpa niat. Dia hanya bercanda niatnya, kamu saya cerai. Tapi walaupun tanpa niat, talaknya jatuh.
Artinya saat itu istrinya sudah tertalak, talak 1, walaupun tanpa niat. Karena apa? Loh, Pak, bukannya inamal amalu biniyat? Ya, iya, semua perbuatan tergantung niatnya, tetapi ada pengecualiannya. Salah satunya tadi, talak dari seorang suami kepada istri tanpa niat pun bisa jatuh. Budaya manusia yang terus berkembang, berubah, itu akan mengibatkan permasalahan-permasalahannya pun itu juga baru dalam fikih. Jadi dengan adanya kaidah fikih, itu kita jadi bisa lebih dinamis. Artinya walaupun perbuatan manusianya berubah, tapi kaidah fikih itu bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Peran ulama usul dan juga ulama fikih di dalam merumuskan hukum dalam permasalahan-permasalahan masyarakat itu menjadi sangat krusial. Jadi inilah peran dari seorang mufti. Jadi nanti bagi Anda kalau sulit untuk menemukan suatu hukum, misalnya Anda nanti pulang ke rumah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, kok sulit untuk mencari dalilnya, sebetulnya kaidah fikih ini sudah cukup sekali untuk menjadi sebuah dalil. Walaupun lebih baik lagi juga mencari rujukan asalnya itu Al-Quran, hadis atau kitab-kitab. Oke, saya kira itu untuk materi fikih. Ini slide terakhir itu nanti saya jelaskan ini karena nggak ada tugasnya untuk kayak gini, karena ini untuk kuliah reguler saja. Nanti saya jelaskan tugasnya untuk yang SP di setelah video yang keempat, ketika saya menjelaskan video keempat di bagian yang terakhir. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.